Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat Kang Wafa Official dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan apabila ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan daripada penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada konten kali ini masih membahas tentang polemik isu nasab sadah Ba'alwi yang hingga saat ini belum kunjung terselesaikan. Melihat daripada perdebatan tentang nasab sadah Ba'alwi ini malah makin memunculkan statement-statement baik yang pro maupun yang kontra. Baik yang mendukung Kiai Imad maupun yang mendukung para habaib. Nah, di video kali ini ada cuitan atau statement daripada Aswaja NU Center yang memberikan bukti bahwasannya gerakan kelompok para perusak nasab sadah Ba'alwi ini, yaitu Kiai Imaduddin beserta para pendukungnya, Gus Abbas, Fuad Pleren, Tengku Qori, Roma Irama, dan orang-orang di sekitar Kiai Imad beserta para buzzer-buzzernya ini dibongkar oleh Aswaja NU Center terkait gerakan-gerakan kelompok Kiai Imaduddin ini. Aswaja NU Center mengatakan bahwasannya para perusak nasab ini, kelompok para perusak nasab ini menyerang para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW merupakan operasi hitam intelijen negara. Banyak fakta-fakta yang dipaparkan oleh Aswaja NU Center terkait gerakan-gerakan daripada Kiai Imaduddin Al-Bantani beserta para pendukungnya. Yang pertama, kelompok binaan difasilitasi dan dibayar, disadari atau tidak ya, serta dilindungi aparat lokal. Keliling Indonesia berkedok tabligh akbar, berkedok kajian, berkedok seminar. Padahal di dalamnya itu hanya memberikan narasi-narasi kebencian terhadap para habaib. Yang mana sasaran daripada Kiai Imaduddin ini adalah orang-orang awam yang tidak paham terkait nasab sadah Ba'alwi. Setelah mereka melancarkan aksinya membuat framingan, membuat fitnahan terhadap nasab sadah Ba'alwi ini, lalu massa di lapangan itu sengaja dibenturkan untuk memicu ledakan sosial atau kericuhan, yang mana mereka ini telah diberikan hasutan dan fitnahan, yang mana mereka ini massa yang awam terhadap nasab para habaib ini diberikan doktrinan-doktrinan, yang mana doktrinan tersebut itu menyerang daripada para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah masa gaduh dan ricuh terkait nasab ini, media-media mainstream masuk memainkan narasi-narasi dan memviralkan terkait kejadian tersebut. Disadari ataupun tidak, beberapa kejadian-kejadian yang lalu bahwasannya kegiatan-kegiatan para habaib, kegiatan-kegiatan Kiai Imaduddin ini dibenturkan, ini media-media mainstream memviralkan mereka seakan-akan yang mendukung para habaib ini orang-orang yang menjadi pelaku kekerasan terhadap Kiai Imaduddin. Tetapi disadari ataupun tidak, di belakang mereka ini ada orang yang memainkan konflik nasab sadah Ba'alwi ini. Setelah itu, polemik dimunculkan di berbagai platform media sosial. Mereka terus mengupload dan memberikan fitnahan-fitnahan, berbagai fitnahan terhadap para habaib, yang dimana tujuan mereka ini agar para habaib ini dibenci dan dijauhi oleh umat. Setelah itu, mereka playing victim ya. Dimainkanlah oleh kelompok yang sesungguhnya dilindungi oleh aparat. Setelah itu, kambing hitam kepada kelompok tertentu. Setelah itu dimunculkan narasi-narasi tentang kelompok-kelompok
pembela para habaib yang menyerang mereka. Lalu media sosial memviralkan dan memframing bahwasanya orang-orang yang mencintai dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW ini merekalah orang-orang yang anarkis, ya, dan mereka ini playing victim. Mereka ini membuat narasi, framing dan fitnahan yang mana narasi ini menyudutkan suatu kelompok atau para pendukung para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai pelaku kekerasan atau anarkis yang berujung pada panggilan polisi dan target akan didakwa oleh polisi yang berujung pada ormas tertentu sebagai pelaku kejahatan bahayakan bagi negara. Itulah perilaku daripada operasi-operasi hitam intelijen di belakang para perusak nasab sadah Ba'alwi. Lalu setelah itu, politik belah bambulah dimainkan. Dimainkan menginjak kelompok tertentu dan menaikkan dan mengangkat kelompok binaan untuk terus memprovokasi dan memfitnah dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanya disadari ataupun tidak, berawal dari kemunculan Kiai Imaduddin yang membawa pembahasan tentang nasab sadah Ba'alwi, yang mana sebetulnya hingga saat ini statement daripada Kiai Imad ini belum juga kunjung dipertanggungjawabkan. Karena memang tujuannya tidak lain dan tidak bukan ini ingin menyudutkan suatu kelompok, atau dalam hal ini kelompoknya Kiai Imaduddin ini ingin menyudutkan dan terus memfitnah para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan ada oknum-oknum yang menyusupi kelompok mereka ini ingin membenturkan para habaib dengan para kiai, terkhusus kiai-kiai dari kalangan Nahdiyin yang amat mencintai dan memuliakan dzurriyyahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk kita tetap waspada, jangan sampai kita terbawa arus framingan, fitnahan, dan celetehan-celetehan recehan para perusak nasab sadah Ba'alwi, yang mana hal-hal tersebut dapat berdampak pada kerukunan kita sebagai umat Islam. Pada konten kali ini diucapkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.